Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada segmen yang kedua ini kita akan membahas parameter kualitas batubara. Kualitas batubara secara esensi merupakan sifat-sifat fisik dan kimia batubara yang mempengaruhi potensi pemanfaatannya secara komersial. Selama sifat fisik dan kimia batubara memenuhi syarat pada pemanfaatan tertentu, maka batubara tersebut mempunyai kualitas yang baik, sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan atau ditambang dan kemudian dijual. Masing-masing pemanfaatan mempunyai kriteria sifat fisik dan kimia yang berbeda-beda. Sehingga dengan demikian, kualitas batubara itu sangat tergantung dari jenis pemanfaatannya. Sebagai contoh, batubara yang mempunyai kalori rendah belum tentu tidak berkualitas. Misalnya, batubara yang berkalori rendah, kalau di Indonesia, itu lebih cocok digunakan untuk PLTU. Di mana kalau di PLTU, target utama batubara itu adalah digunakan untuk memanaskan air, sehingga diperoleh uap. Untuk memanaskan air dan kemudian diperoleh uap, target temperaturnya adalah ya air menguap itu minimal 100 derajat Celcius. Suhunya relatif rendah. Ya, relatif rendah dibandingkan katakanlah pada pabrik semen. Di pabrik semen diperlukan suhu yang lebih tinggi yang digunakan untuk mereaksikan antara batu gamping dengan mineral silikat sehingga diperoleh semen. Temperaturnya cukup tinggi, ratusan, hampir 1000 derajat Celcius, sehingga diperlukan batubara dengan kalori yang lebih tinggi. Ini adalah skema yang bisa menunjukkan komposisi kimia utama batubara. Jadi batubara itu secara umum dibentuk oleh 3 komponen. Yang pertama adalah moisture atau kandungan air, yang kedua adalah mineral, dan yang ketiga adalah pure coal atau bahan organik yang ada di dalam batubara. Secara lebih terperinci, moisture itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah surface moisture dan kemudian adalah inherent moisture. Perbedaannya adalah kalau surface moisture itu adalah batubara yang menempel pada permukaan-permukaan batubara. Termasuk dalam hal ini adalah permukaan dari pori-pori batubara yang terkoneksi satu dengan yang lain. Sehingga apabila batubara tersebut didiamkan, diangin-anginkan, maka surface moisture ini nanti akan hilang, menguap. Nah, kemudian kalau yang inherent moisture ini adalah kandungan air yang tersimpan di dalam pori-pori yang terisolasi, tidak terhubung satu sama lain, antara satu pori-pori dengan pori-pori yang lain. Jadi dia terisolasi. Sehingga apabila batubara itu diangin-anginkan, kandungan air yang inherent ini tidak akan hilang atau tidak akan menguap. Kemudian yang berikutnya adalah kandungan mineral. Kandungan mineral ini bisa dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah abu. Ketika mineral meter dibakar, maka hasilnya adalah abu. Yang tertinggal adalah abu. Sedangkan ada bagian yang ketika dibakar itu bersifat volatile, terbang ke udara, yang disebut sebagai volatile mineral matter. Sebagai contoh, apabila ada pirit FeS2, ketika dibakar maka akan meninggalkan abu yang berupa Fe2O3. Dan akan ada juga zat yang terbang, volatile mineral matter. Sebagai contoh adalah SOX. Karena pirit ada S, ketika bereaksi dengan oksigen dibakar, maka akan menghasilkan SOX yang bersifat volatile. Kemudian yang berikutnya adalah pure coal atau bahan organik dalam batubara yang kita bagi menjadi 2 juga, yaitu adalah volatile organic matter
dan fixed carbon. Perbedaannya adalah ketika ini dipanaskan. Kalau dipanaskan, bahan organik ini dipanaskan tanpa kehadiran oksigen, maka akan ada dua zat. Yang pertama adalah yang tertinggal, yang bersifat padatan, itu disebut dengan fixed carbon, sedangkan ada juga yang bersifat volatile. Sebagai contoh adalah metana, CH4, ada juga gas-gas yang lain, termasuk dalam volatile organic matter. Nah, di sini kita mempunyai dua jenis volatile matter. Yang pertama adalah volatile mineral matter, yang kedua adalah volatile organic matter. Dua-duanya ketika dijumlahkan disebut dengan volatile matter. Nah, ini adalah komposisi dari batu bara secara umum, seperti ini. Nah, komposisi ini merupakan parameter kualitas batu bara yang biasanya dilihat ketika seseorang itu akan memanfaatkan batu bara atau akan membeli batu bara. Biasanya dilihat pertama kali adalah komponen utama dari batu bara ini. Nah, komponen ini itu dapat dianalisis dengan menggunakan analisis proximat. Kemudian kita membahas tentang basis data. Ini adalah bahasan yang penting. Semua parameter hasil analisis batubara yang menyatakan komposisi, dalam hal ini juga termasuk analisis proximat yang baru saja kita bahas, atau yang terkait dengan komposisi, misalkan adalah kandungan kalori, harus menyertakan basis datanya. Nah, kita mengenal banyak sekali basis data, tapi yang akan kita bahas pada kesempatan di sini hanya 5 saja. Yang pertama adalah basis data S-Receive atau sering disingkat AR. Yang dimaksud dengan basis data ini adalah ketika hasil analisis proximat, komponen-komponen di sini itu dinyatakan relatif terhadap semua komponen. Misalkan, inherent moisture-nya adalah katakanlah 10%. 10% terhadap apa? Terhadap semua komponen di sini. Artinya dari atas sampai bawah. Ini disebut dengan basis S-Receive. Nah, kemudian yang kedua adalah basis Air Dried Basis atau disingkat ADB. Itu apabila komponen batubara itu dinyatakan hingga sampai di sini saja. Nah, kalau tadi katakanlah inherent moisture-nya itu 10%. 10% terhadap mana? Terhadap sampai di sini saja, tidak sampai di sini. Kalau 10% itu dinyatakan sampai di sini saja tanpa memperhitungkan surface moisture, maka ini disebut dengan basis datanya adalah air dried basis. Kemudian yang berikutnya adalah dry basis atau sering disingkat sebagai DB. Apabila komponen-komponen yang ada di sini itu dinyatakan sampai di sini saja tanpa memperhatikan kehadiran atau tanpa memperhitungkan kandungan airnya. Misalnya kandungan abu adalah 10%. DB, dry basis, artinya 10% itu relatif terhadap dari sini sampai di sini. Tidak memperhitungkan yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah dried ash free. Yaitu adalah basis data yang memperhitungkan, merelatifkan terhadap dari sini sampai ke sini. Dan yang berikutnya adalah DMMF atau Dried Mineral Matter Free. Itu apabila komponen-komponen 2 ini dinyatakan relatif terhadap dari sini sampai sini. Baik, sampai di sini materi untuk segmen yang kedua. Pada segmen berikutnya kita akan lanjutkan dengan parameter kualitas batubara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.